warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir musholla Asy-Syarif, segenap panitia kajian pengajian ba'da zuhur. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Kabupaten Mojokerto, serta hadirin sekalian, saudara-saudariku seiman seagama, ikhwani fatifillah, Bapak Ibu yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, salat berjamaah sekaligus iktikaf. Mudah-mudahan segala keutamaan majelis ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana penambah ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadikan cinta kita kepada beliau bertambah. Dampaknya kita bersemangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu berharap semoga diakui kita sebagai umat beliau, bisa bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberi minuman telaga khaut. Dan tentu saja yang paling kita harapkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam rombongan besar dipimpin beliau menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian tentang rumus muslim berjaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di rumus yang ke-24 dan seterusnya. Karena sudah diingatkan oleh Bapak Kepala Kantor, sempat diloncati. Sebagai dasar hukum, Al-Quran surat Al-Baqarah 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Disebabkan karena Nabi Ibrahim lulus diuji oleh Allah dengan berbagai kalimat. Kalimatnya ada 30 menurut Ibnu Katsir. Beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas. 10-nya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. 10 berikutnya Al-Mu'minun ayat 1-11. 10 yang berikutnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. Kali kesempatan ini kita membahas At-Taubah di 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. 10 yang sudah kita bahas. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. As-saihunnya baru separuh. As-saihun 3 pengertiannya. Pertama, as-saihun adalah orang-orang yang ahli puasa. Nah, amalannya sudah kita lakukan sekarang ini dengan berbagai keutamaannya dan berbagai fitur kesaktiannya. As-saihun. Yang kedua, as-saihun punya makna orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang musafir. Itu keutamaannya, mereka langsung doanya disetarakan ibu kepada anak, disetarakan pemimpin yang adil, dan disetarakan orang yang zalim
digeyepuki wong, ditipu orang, lalu mereka berdoa. Itu kekuatan dari doa-doa orang musafir. Nah, itu kekuatan doa sampean itu. Jadi pejuang KPP itu kan rollingnya jauh-jauh. Nah, ketika sampean tidak di home base atau tidak dekat rumah, itu berarti doanya sedang mustajabah. Ini kalau ditumpuk jadi dalam 3, sudah doanya orang musafir, doanya orang puasa, berdoanya di waktu puasa, tambahi lagi, kuatkan dengan doa di sepertiga malam. Wah, tembus nih. Makanya kadung citae wong sing as-saihun, berada dalam perjalanan jauh atau musafir niku dungane mandi-mandi. Nah, kula sampeyan dongakno nggih sing sae-sae. Terutama disertasi ini benang lulus. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengertian yang berikutnya, as-saihun bermakna kepakaran. Ada tanggung jawab bagi seorang mukmin kalau mereka ingin menjadi pribadi yang sukses berjaya. Andai pun tidak semua dia pakar, setidaknya ada satu yang pakar. Dalam satu bidang itu juga masih ada lagi spesifikasi kepakarannya masing-masing. Nah, niku satu sing pakar itu orang sudah cukup untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika kita ditanya, kamu ini kok jadi muslim, apa buktinya? Saya pakar IT, saya pakar keuangan, saya pakar rumus langit. Pokoknya pakar. Dan sulit sekali sesuatu itu bisa dimudahkan jika tidak di tangan pakar. Makanya ketika tantangan Allah diturunkan kepada orang-orang, semua manusia, kalian ini bisa menembus langit di sultan, tapi dengan keahlian, kepakaran, dan kekuatan. Nah, apapun hal kalau tidak ada kepakaran di situ, nggak pakar, itu mulek. Kenapa mulek? Sematan maju-maju mumet ae. Mboten ketemu juntrunge. Dalam hal apapun. Apakah itu dalam hal dakwah? Apakah itu dalam hal, mari kita bicara dakwah ya, misalnya Islam itu sudah ada di Indonesia, utamanya di Jawa, pesisir utara. Orang-orang Tionghoa itu menurut catatan Marco Polo dikutip dalam buku Atlas Wali Songo yang menulis Profesor Dr. Agus Sunyoto. Orang-orang Tionghoa ini Islamnya untuk dirinya, belum punya kepakaran untuk menyebarkan. Nah, baru yang menyebarkan nanti Wali Songo itu. Nah, Wali Songo itu sebenarnya himpunan pakar-pakar. Sayang di film-film itu yang dimunculkan karomah. Karomah itu seperti mukjizat. Mukjizat itu sama sekali tidak bisa diulang, hanya terjadi sekali. Kalau karomah mungkin berulang tetapi nggak bisa dipelajari. Kalau nggak bisa dipelajari kan berarti untuk apa? Tidak jadi ilmu. Maka sulit untuk menerapkannya kembali ketika yang dimunculkan karomah-karomahnya atau kesaktian-kesaktiannya. Yang dilupakan adalah mereka ini pakar. Mulai dari Maulana Ishaq itu kan dokter. Terbukti beliau bisa membebaskan masyarakat Belambangan yang dipimpin oleh Menak Sembuyu. Bisa bebas dari wabah. Wabahnya lebih ganas dari corona. Kalau corona itu butuh 3, 4, 5 hari untuk bisa pneumonia. Tapi kalau wabahnya itu menurut Agus Sunyoto, pagi terserang malam mati. Lebih ganas itu. Oleh Maulana Ishaq, datang beliau ke sana, orang diajari pola hidup bersih. Terus ada pembelajaran, ada ajaran karantina. Tidak boleh mencampur antara yang sehat dengan yang sakit.
wabah itu selesai, diajari mengkonsumsi halalan thayyibah. Dan beliau mencari ya formula untuk mengganti apa-apa yang tidak ditemukan di sini. Jadi kalau tidak ada habat gantinya apa? Tidak ada zaitun gantinya apa? Ternyata kan sekarang sudah ada yang meskipun tidak setara 100% ada penyamanya itu. Yang setara dengan zaitun itu dari kelapa ya, apa namanya? Visio. Kalau habat jari Gus Baha wis cukup ngombe degan ae. Akhirnya apa? Bebas dari wabah, maka beliau Maulana Ishaq bebas juga berdakwah. Karena diambil menantu, diperistrikan dengan putrinya yang bernama Dewi Sekardadu. Nggih, napa Sekar itu jelas kembang, dadune ini sing kula gak ero napa. Maksudnya kalau bahasa Banyuwangi enten sing Banyuwangi mriki. Bahasa Banyuwangi dadu niku napa? Nah, yang kedua kita menemukan Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim bisa membendung sungai di Lerang. Nah, kalau orang bisa membendung Bengawan di era itu berarti ya harus orang ahli teknik. Apa teknik sipil ya? Berarti ahli teknik ya, teknik sipil. Sulit ya membendung ya kenyot lah kalau nggak ngerti ilmunya. Campurannya apa? Nah, kemudian dari air yang bisa diatur itu beliau membuka persawahan. Berarti pakar pertanian. Karena beliau membuat area persawahan yang sebenarnya daerah tambak. Lebih sulit itu dibanding membuat sawah di Mojokerto. Tapi Mojokerto kan posisinya rusak. Karena ada perang Paregreg antara Briwirabumi yaitu Majapahit Timur yang berpusat di Banyuwangi, jadi jauh setelah Blambangan tadi. Kemudian sini Wikramawardhana, Mojokerto, rusak pertanian yang kemudian bisa nyumbang hasil pertanian berarti beras dan lain sebagainya, palawija termasuk jagung dan lain sebagainya itu ya Maulana Malik Ibrahim sumbang ke Mojokerto. Jadilah beliau diberi gelar oleh Brawijaya V sebagai Wong Agung. Dengan gelar Wong Agung bebas berdakwah. Jadi Islam mudah tersebar karena dipegang oleh ahli-ahli, pakar-pakar. Sebelum dipegang pakar ya mulai hanya untuk dinikmati diri, berkembangnya nggak pesat. Begitu sudah di tangan wali-wali, termasuk yang kita ketahui paling ujung ini ada Sunan Kalijogo. Kalau yang paling muda Sunan Gunung Jati. Tapi umurnya Sunan Kalijogo itu menangi Sunan Gunung Jati. Karena umurnya Sunan Kalijogo 130 tahun. Beliau yang mengatur keluarganya Brawijaya V yang setelah tumbang diserang oleh siapa itu? Dari Kediri, Patih Udara. Di anaknya ini tersebar di mana-mana, memang ditoto karena jangan sampai nanti satu daerah ada beberapa anaknya terus perebutan kekuasaan. Anaknya sekitar 124 dari banyak selir. Jadi dibagi rata-rata diletakkan di pesisir. Sehingga jadi adipati sampai puncaknya nanti adipati-adipati yang kaya ini oleh metafor Jawa dalam babat Jawa itu disebut sebagai mereka yang memiliki pusaka sabu inten. Nah, ini kepingin lho Pak, masalah ahli. Pusaka sabu inten. Sing duwe pusaka sabu inten itu adalah adipati-adipati di pesisir.
yang sudah muslim, jadi diislamkan, yang kemudian nanti berkontribusi berdirinya Demak Bintoro. Sebenarnya Demak Bintoro itu sampai bisa jadi kerajaan diinisiasi oleh Sunan Kudus juga, karena beliau ahli tata negara. Nah, Raden Hasan itu nggak sempat belajar ilmu tata negara karena beliau masih kecil sudah keluar dari Majapahit. Nah, itu juga dipegang oleh pakar. Kenapa kok Sunan Kudus tidak naik sendiri? Ya, beliau ngerti bahwa legitimasi kepemimpinan waktu itu seperti hari ini, legitimasi kepemimpinan itu kan dari pemilihan. Gak milih, gak dipilih terus moro-moro nek sing ngaku dadi presiden ya sapa sing ngakoni. Nah, dulu itu legitimasinya ya darah biru. Kalau tidak ada terah darah biru ya tidak bisa. Nah, harus mendirikan sendiri dari awal. Tetapi itu pun lambat, dia harus melakukan penaklukan supaya bisa diakui. Tapi kalau sudah terahnya raja, begitu diperkenalkan ini keturunan Raja Majapahit, wis langsung akeh sing gelem melok. Itulah pakar. Jadi kepakaran itu penting. Dalam dakwah penting. Dalam peperangan penting. Islam itu pernah dipegang oleh panglima yang tidak pernah kalah. Sinten namanya? Khalid bin Walid. Ya. Beliau itu sejak masih kafir pun sudah pakar. Pakar mimpin. Begitu masuk Islam, kepakarannya ini tidak dihilangkan, tapi dimanfaatkan. Begitu Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang, panglima perang, ya sama, tidak pernah kalah. Di zaman Rasulullah kalah. Ternyata setelah dicari tahu, Khalid ini hebat banget, jane apa sih ilmune? Ditanya oleh sahabat-sahabat. Kamu kok bisa memimpin perang mesti menang ya apa? Ternyata jawabannya itu saya nggak ahli, enggak. Bukan menunjukkan bahwa dia ahli. Dia hanya ngomong begini. Semua tempat peperangan yang dipilih selama ini adalah tempat bermain saya. Nah, itu balik asaihun yang tadi. Jadi orang yang senang jalan-jalan itu jadi tahu. Sangat memungkinkan ngerti medan, bisa pertukaran budaya, bahkan bisa pertukaran komoditi. Kayak jenengan ini kalau pernah ke Papua, ro carane kulak emas dol kene. Mbuh ya apa ya? Oh ditembak ya. Lah kula kan gak ngerti. Be iso ngoten lho. Be iso. Be iso ya apa carane tapi sing legal. Jadi pokoknya ketemu dalam as-saihun ini, yaitu orang yang senang jalan-jalan untuk tadabbur ya, mengetahui jalan, bisa menukar budaya, tukar ilmu dan lain sebagainya. Ketemu dengan kepakaran, cepat sukses. Sebenarnya itu modalnya ada di orang-orang seperti jenengan nih, orang KPP, orang PLN. Tapi ya modal itu berhenti jadi modal kalau tidak digunakan. Seperti kalau nek guyoni kanca-kanca nih, saya punya teman jaga perpus dan jaga fotokopi. Uang di dunia ini yang berpotensi pinter itu tukang fotokopi ambek jaga perpus. Lah apa nek jaga perpus sedina nyekel buku siji sekian tahun wis berapa buku. Ilmune wakeh. Tukang fotokopi ngono, apik rek dikopi, simpen ndok omah. Ternyata jawabannya ngeten, sing tukang fotokopi sing sandak lucu. Jawabannya ngeten. Lah kula sing tertarik niku wayah anu ya ndelok utang-utangan ya, permohonan utang-utangan aja. Lah berarti kula ahli utang ya apa meneh nek ngono. Ya kaya ana wong puskesmas fotokopi tentang kesehatan diwaca, ana ustad fotokopi materine diwaca, ana arek mahasiswa fotokopi diwaca. Lah ngono sih Cak Wari. Mboten ya kula seneng delok bayarane wong-wong ambek utange wong-wong ya. Wah, iki sing nggarai ruwet iki. Pakar. Dulu ada orang sakti kalah dengan orang yang level kesaktian di bawahnya. Ini cerita lagi ya, apa itu jenenge pengajian pas poso ya. Itu ada namanya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang menjadi pendiri Mataram Islam. Raja kedua sih, yang pertama ayahnya Ki Ageng Pemanahan.
Nah, sebelum itu ada Ki Ageng Pemanan kan diberi lahan oleh Joko Tingkir, ngaten. Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir atau nama kecilnya lagi Mas Karebet. Jadi zaman dulu itu peristiwa-peristiwa penting ditandai dengan ganti nama. Jadi kecilnya Mas Karebet, begitu dewasa ganti Joko Tingkir, begitu jadi Sultan Hadiwijaya jadi Hadiwijaya. Seperti sinten iki? Pangeran Diponegoro kan begitu. Masa kecilnya Ontowiryo. Terus Sentot Alibasa. Beda. Siapa? Mario Ontowiryo terus sinten iki? Baru 3 kali ganti nama, terus ganti jadi Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu pindah-pindah. Zaman dulu sebelum ada akte, sakniki ya repot sampean ngganti ijazah, ganti apa jenenge? Kakak dan lain-lain tadi ruwet. Dulu nggak begitu, peristiwa pentingnya dia. Makanya satu orang bisa punya beberapa nama. Nah, Joko Tingkir itu sakti ini wong deh. Dia sebenarnya dulunya itu bukan siapa-siapa awalnya, tapi mengabdi ke mana? Demak, ketok sakti ngono mbak Sultan Trenggono disenengi. Akhirnya dadi mantune Sultan Trenggono. Jadi adipati di Pajang. Begitu Demak gonjang-ganjing, dia yang menyelesaikan nanti. Yang mengutus adanya sayembara. Tapi yang ikut sayembara kemudian saudara seperguruannya sendiri, Ki Ageng Pemanahan dengan Juru Martani. Cuman yang mengeksekusi Arya Penangsang niku Danang Sutawijaya yang nanti menjadi raja kedua Mataram Islam dan harus berhadapan-hadapan dengan ayah angkatnya sendiri, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Karena salah paham. Nah, perasaannya si Panembahan Senopati sinten namanya Danang Sutawijaya niku wong negaraku negara gak duwe kok, kerajaan miskin. Karena dulu waktu disuruh memberikan itu tidak diberi yang berpotensi ada potensi ekonomi. Zaman dulu kan potensi ekonomi di pertanian dan pelabuhan. Karena di pelabuhan itu ada perdagangan, nah terus pertanian. Itu nggak dikasih, yang dikasih kan alas Mentao. Menaklukkan alas Mentao itu yang sekarang jadi kota gede, itu sulit. Nggak punya apa-apa setelah beberapa tahun. Nggak sowan. Nah, karepe sinten? Joko Tingkir masih gak ada apa-apa ya moro tok ae. Nah, tapi sesuai adatnya, mosok moro tok gak nyetor upeti kan itu. Harusnya ada upeti. Karena legitimasi pemerintahannya tetap ada di Pajang. Wah, akhirnya ada peristiwa pemicu ya, punya keponakan ini yang namanya Danang Sutawijaya ini. Raden Pabelan. Itu seneng ambek anake Joko Tingkir. Datang tidak dengan rombongan, gak sopan lah istilahnya menurut Joko Tingkir kan, datang sendiri. Nah, dianggap penculikan, dihukum mati. Nah, bagi Danang Sutawijaya, mosok rek ngono ae dihukum mati, cek nemene sik. Iku anjene wis kadung cithake gak enak ati iki. Akhirnya dikobarkan perang. Nah, ini dia. Kalau berhadapan-hadapan kalah harusnya. Sinten iki? Danang Sutawijaya dengan Joko Tingkir. Maka Danang Sutawijaya menggunakan ilmu kepakarannya. Dia itu diam-diam ahli ilmu falak. Sebagaimana Sunan Kalijaga juga ahli ilmu falak. Maka ilmu falak itu gunakan untuk membuat kalender, meluruskan arah kiblat, termasuk mengetahui musim. Nah, salah satu bidang kecil yang ada di dalamnya itu adalah menghafalkan siklus. Jadi misalnya Gunung Kelut, biasanya siklus ledakannya itu berapa puluh bulan sekali. Nah, wonge titen ngeten lho. Oh, sekian tahun. Oh, kalau
hujan itu di bulan berapa sampai bulan berapa. Paham dia. Sehingga pada waktu terjadi perjanjian pertempuran, itu hari yang dipilih adalah hari ketika gunung meletus. Wes dititeni ya wes bulan sekian tanggal sekian hari sekian. Ya datang diparani, merasa punya tentara besar kok. Joko Tingkir parani. Yang ini pasukannya nggak dibuat maju. Padahal secara teori kalau kerajaannya didatangi, ini kerugiannya ada di yang didatangi itu karena digunakan untuk area perang, rusak. Harusnya tidak ketemu di kerajaannya, tapi dia tenang aja. Karena dia ngerti, kok dino iki dilungkas bledos. Akhirnya bener begitu dititeni ya, diperkirakan telik sandi dikirim tutuk ndi wong, tutuk kene. Pas sudah posisi dekat pasukan di situ gunung meletus. Terus gak perlu perang. Akhirnya siapa nih? Joko Tingkir yang terkenal sakti itu, prajuritnya banyak yang mati melawan lava nih, yang gunung meletus itu. Beliau sendiri pulang dalam keadaan pincang, sakit sampai meninggal. Sehingga kerajaan terus diberikan kepada anaknya bernama Pangeran Benowo. Tapi Pangeran Benowo itu agak tasawuf orangnya, nggak kuat mimpin kerajaan, diserahkan kepada Danang Setawijaya niku wau. Jadi digabungkan Pajang dengan Mataram, dipimpin oleh Danang Setawijaya atau Panembahan Senopati. Jadi itu ilmu, pakar dia. Kepakarannya itu bisa digunakan untuk waktu itu kepentingan perang. Jadi ya pakar ini memang harus ada dalam orang per orang itu, nggarai suksesan, nggarai berjaya. Maka temukanlah apa yang bisa sampean jadikan sarana kepakaran jadi bidang sampean. Saya masih ingat dulu waktu bujang sering kalau disangoni supervisor, sangoni kepala bagian mandor-mandor itu karena kalau nyocokno warna. Sering kalau disangoni gara-gara nyocokno warna. Jadi sepatu itu kalau ada pesanan warnanya ini sekian digit, ini angkanya sekian, biru itu mau macam-macam, mulai biru nomor sekian, nomor gitu. Nah, birunya nomor sekian, kuningnya nomor sekian, putihnya nomor sekian. Nah, itu kalau dibuatkan contohnya untuk menuju warnanya ini sama, itu lama. Nanti tidak sama diulang lagi. Sampai sama. Nah, supaya tahu warnanya itu berhenti di mana, itu harus ditunggu 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau sudah dingin baru warnanya berhenti. Kalau belum dingin berpindah-pindah. Sekian lo berubah terus. Nah, kalau ngapal ngene iku. Oh, kalau dengan panas sekian, timer yang sekian, dengan waktu yang sekian, putih nomor ini kalau dicetak jadi putih nomor ini. Kalau ngapal saya buat kertasnya. Scrapnya yang saya jepreti. Scrap itu lebihan dari jelebrete sepatu ojol nih. Kalau gunting. Oh, kalau bahannya sampean kok tak staples. Nanti jadinya ini. Kalau sekian menit jadinya ini. Ada data. Semacam kayak primbone ngoten. Nah, alhasil setelah sekian waktu selalu cocok. Maka ketika ada di warna sekian nomornya, nanti jadi nomor ini. Putihnya jadi putih yang seperti ini kalau menggunakan panas sekian. Nah, itu sifatnya pasti. Nah, bisa menghemat waktu. Mestinya ini digunakan untuk menunggu 1 jam. Nah, konco-konco karyawannya tengok-tengok. Nah, itu bisa langsung oh iya nanti kalau begini warnanya sampai ke sini. Melaku. Cuman kalau sempat dioring-oring barare, gara-gara awakmu gak sok leren nyambut gawe. Bener-bener sebab-bab. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol ketemu, klik. Wes ngene lho Pak, arek-arek iku kayak ono apa iki jenenge makan siang. Supaya mereka sregep, akhirnya diberlakukan ada target. Kalau targetnya memenuhi sekian meskipun belum jam pulang, dapat tanda tangan dari mandor boleh pulang.
Ning kanca-kanca sing mulai jam 12, mulai jam 1 seneng oleh makan sekalian. Kula disangoni. Soale nek kula ngomong, "Gak Pak, aku sungkan bare arek." Wis ngenteni sak jam setengah. Mbok iku biyen ya apa statuse kok kula dereng dadi ustad, mbok disuap mbok ya apa aku gak ngerti pokoke dikeki ngono. Masyaallah, pokoke sandok-sandok pakar. Dari saya yang berbahagia dirahmati Allah, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Ini menjadi pakar. Pokoknya sampai menjadi pakar itu angel lah, diusir dari suatu tempat itu angel. Di satu kampung sampai dikenal sebagai pakar listrik misalnya. Yes, wong kampung kono urusan listrik mesti nggak sampean. Sampai ada kadernya. Sing repot itu wong gak jelas pakare apa gak jelas. Dan di Indonesia itu masyarakat secara umum ya dibuat begitu. Apalagi di perusahaan. Jadi perusahaan itu ya, sepatu saja misalnya, untuk bisa membuat produk sepatu ada 7 bagian. Dan tidak mungkin orang itu dipekerjakan di pindah-pindah bagian sampai 7. Nggak mungkin. Pokoknya saya ngerti ini nggak outsole tok mawon. Dia nggak ngerti cara ngelem, nggak ngerti cara grinding, nggak ngerti cara menyatukan dengan kain, ini nggak ngerti dia. Lemnya jenis apa ini nggak ngerti. Yang sudah bagian ngelem ya ngelem, nggak ngerti caranya nggak outsole. Akhirnya begitu keluar, nggak ada pakar sama sekali. Nggak ngerti apa-apa. Begitu keluar ya non skill ya. Menjadi non skill. Nah kalau orang bekerja non skill keluar ya sudah selesai. Tapi kalau masih ada skill itu tempat lamanya itu masih di sini dulu Pak, kita belum dapat ganti yang kayak jenengan. Bisa begitu. Saya punya beberapa teman yang begitu. Pertahankan di situ sampai sudah waktunya pensiun enggak boleh pensiun. Jadi celuk meneh. Karena pakar. Jadi pakar itu enak. Seperti yang diharapkan oleh agama, begitu juga tentang kemakmuran. Nek gak pakar ya wis ruwet. Di tempat lain ada yang pakar mengolah bahan baku jadi setengah matang atau menjadi matang balik lagi ke sini. Dibeli dengan harga mahal. Ini kan banyak yang begitu produk-produk begitu. Kayu dibeli, diproduk di luar negeri, balik ke sini menjadi komoditas yang kita beli dengan harga mahal, padahal itu milik kita. Nah, itu dampak dari ketidakpakaran ini yang ngeten niku. Ada orang yang buka bengkel, badannya bersih, tidak ketahuan kalau seperti pemilik bengkel. Dulu rumahnya di Nglatik, Watasnegoro. Dia mengerti rumus, benar-benar menggunakan rumus tuh kalau menghitung itu. Kalau bahan bakarnya sekian, kepingin dapat kecepatan sekian, itu pola dan caranya seperti ini, percampurannya. Ngerti deh nih. Jadi ini penggawaannya mek ngene tok, bondo koping tok. Setelah dibongkar-bongkar oleh anak buahnya, iki jangan digawe balapan, tak digawe omahan, tak digawe apa? Kagawe nanjak, tak gawe apa? Gawe ngeten. Oh, ya sampean setel kuat nanjak misalnya, sampean setel buanter nduk jalan landai misalnya. Dia bisa. Oh, mengeten tak bondo obeng zaman masih karburatoran nih. Belum ada metik-metik karena itu tahun 90-an sekian. Kalau sik bujang kok. Ini tak penggaweane. Diuntir, pon ngedak. Jadi sing belu-belu iki bayarane ini sore dekne. Dekne mek bondo kuping ini tok, ngenang ini tok. Mas, ya iku pakar. Kalau ndak pakar ya repot. Pak, iki umur 40-mu enggak ya, Pak? Ya apa jadi pakar? Ya kalau gitu anak kita. Ya apa caranya anak-anak kita jadi pakar? Kayak Rasulullah kan 17 tahun sudah pakar berdagang. Kalau 8 tahun menuju 10 tahun sudah pakar perembekan. Sangat tahu, oh iki wedhus iki suarane padha embeke tapi iki wedhus lesu, wedhus njaluk rabi, wedhus kademen, wedhus paham. Yen awak dhewe diwawur ae dikira lesu wae kaya mangan ae, padahal iku wedhus njaluk rabi. Dikai mangan ae. Aja dikai mangan, Cak. Iku dheweke bodo bojo. Gua ngerti digawe mangan, diureh-ureh.
Jare wedhuse gak pengertian balas wong iki. Karena gak pakar. Ya apa gak pakar. Nek sing pakar nggih, oh anu mbake suarane ngene. Ada kok orang itu yang sing spesifik itu bisa kok gitu. Saya kemarin mendengar ada YouTube ya yang mengidentifikasi suara anak kecil menangis. Nek nangis sing ini lesu, nek nangis sing ini. Oh, iya. Ya wis kayak ngono tok ae, pakar kayaknya. Ada yang Dr. Lakeman di film tapi itu yang bisa mengamati pola pergerakan mata, terus mimik, gerakan tangan, bahasa tubuh. Terus jadi apa ini? Ya, gestur, membaca gestur itu. Digunakan itu sebagai ilmu baru, jenis ilmu baru untuk mendeteksi kebohongan dan lain sebagainya. Nah, saya dulu pernah diajari gitu-gitu itu oleh waktu jadi biro jodoh tapi tidak sedalam itu. Jadi kalau pengen zaman sik biro jodoh kayak ro ditolak wis ero. Ngeterno arek ditolak wis ero. Pokoke oh ngene wis ditolak iki awakmu. Tapi tiangin janji Ustaz, janji apa? Ini gua sanjane kan disuwun ngentosi mantun istikharah. Wah iku bahasa penolakan halus. Aslinya awakmu wis ditolak. Sampeyan kok semerep? Iya dek ngomong lah mbek nyekel-nyekel hidung. Orang itu kalau bohong keluar zat yang membuat hidungnya itu gatal sehingga dia harus mengusapi hidungnya. Terus yang di kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol di Surabaya waktu niku. Kula dikangen biji ambek kanca. Arek iku gelem ambek aku tanggak kira-kira. Ya wis tak terno. Begitu metu gak gelem Mas. Lah kok iso menyimpulno ngono wae? Iya, biyen niku aku diulangi mbek Yai Muhajir. Wong lek seneng dia meluruskan tempat duduknya. Jadi sama ndek kene dia di sana. Iku dia menyerong kene. Lututnya ini diserongkan nang sampean. Malah dheweke gak kenceng ambek sampean diserong nomor ono. Siku wis gak seneng ambek sampean. Terus ya apa ya? Wis udah terima saja. Sampean gak level menurut dekne. Kita cari yang lain. Masya Allah, pakar. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqi'un as-sajidun. Dalam yang berikutnya ar-raqi'un as-sajidun itu rukuk bersama orang yang rukuk, sujud bersama orang yang sujud. Ini kalau dalam bahasa sampean tuh kemampuan bekerja secara tim nih loh. Ada pembagian, ada apa namanya? Tim schedule apa? Job description. Dan itu dulu oleh Sunan Bonang dibuat. Hebatnya itu abad berapa? Sunan Bonang kan abad 14-15 loh. Sekarang abad keberapa ini? 21. Sudah sekian abad yang lalu. Sampai notulensi hasil rapat strategi, terus pembahasannya apa saja, 1 tahun nanti kita melakukan apa saja, itu menjadi buku namanya Keropak van Bonang, disimpan di Belanda ya. Keropak van Bonang 1, Keropak van Bonang 2. Yang pertama ini isinya tanggal rapat dan notulensi. Nah, yang kedua itu isinya strategi-strategi menangkal aliran sesat. Salah satu yang digunakan itu adalah waktu tarawih niku sing pindah rakaat terus ada napa Bilal lah sing ngomong Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku lho. Itu kalau di Muhammadiyah kan enggak terbiasa, yang di Nahdliyin yang biasa. Itu sebenarnya strategi bagi mereka yaitu Sunan Bonang dan wali-wali sunan-sunan yang ada di Jawa ini untuk mengeliminir kelompok Syiah. Karena mereka enggak senang. Kalau disebut itu kupingnya panas. Enggak kuat. Lama-lama bikin tempat sendiri, masjid sendiri. Mana belakang hari ruwet dari urusan fikih, boleh apa enggak boleh, boleh apa enggak boleh. Sing gak oleh ya menurut saya, tapi sing gak oleh ya pas sholat muni ngono. Kalau tidak di luar sholat kan sudah di luar ibadah mahdonya. Dari sedaya yang dirahmati Allah. Nah, itu kerja tim memang penting. Maka dibutuhkan memang orang yang bisa memimpin. Nah, Wali Songo itu ada namanya pemimpinnya wali.
Siapa itu? Sunan Kudus. Walaupun kalau dianggap ya lebih muda lah dibanding Bonang, dibanding Sunan Derajat, Sunan Giri, beliau lebih muda. Tapi kalau dibanding Sunan Gunung Jati ya beliau lebih tua. Tapi beliau Sunan Kudus ini panglimanya. Ada pemimpinnya. Dalam pekerjaan ringan saja seperti perjalanan jauh. Kata Rasulullah, kalau kamu perjalanan jauh, kamu harus milih komandan. Milih apa jenis? Orang yang diamanai sebagai imamnya waktu itu. Jadi kalau kamu sudah milih seseorang, ya sudah, percayakan kepada dia. Nah, kita ini enggak pernah milih kalau perjalanan itu. Nah, ini menjadi sunnah. Kalau nanti sampean satu mobil, siapa ini pemimpinnya? Gitu. Kalau sampean amanahkan ke sopir misalnya, ya sudah sopir kalau gitu. Mengko kok supire ngomong merene, terus mepe muni merene, ya wis sampean kudu manut sopir. Itu konsekuensi. Adapun kesasar ya ditanggung bareng-bareng pemimpin ya. Ojo terus mari ngono, sing kene ngomong, kene ngomong. Terus ya apa iki? Mau andeger kae. Jadi nek ono wah iki kok dalane wangel iki, pecah papat ya dalane. Iki sing ndi iki? Wis apa jare pemimpin? Cepetan pemimpin, sing ndi iki? Sing iki. Oh, sudah dijalani. Ternyata kok apa jenenge keliru ya mubeng maneh bareng-bareng ngono ae. Nah, ini sunnah yang jarang digunakan hari ini. Kau wager karena pemimpin soalnya ya. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun. Ini juga punya makna di samping bekerja tim ini juga jamaah. Alaikum bijamaah. Hendaknya kamu itu dalam beragama ini berjamaah. Luzumul jamaah. Nah, kamu juga melazimkan diri untuk ikut jamaah. Sehingga tidak bisa menjadi Islam freelance itu. Bahayanya apa? Nanti kata Rasulullah, serigala itu kan akan memakan domba-domba yang tersesat itu lah wong Kristen. Domba-domba yang terpisah ya. Domba-domba yang terpisah yang menjauh dari jamaahnya. Makanya harus berjamaah. Yang besar apa? Makanya NU sama Muhammadiyah itu nek bersaing bagi Islam nggak ada ruginya. Oh, ya saiki anu rek. Apa NU nduk Mojokerto rumah sakitnya gede. Muhammadiyah nduk Hasanah yang di kota itu kecil. Itu dalam urusan administrasi saja. Bagi Islam padha ae. Munggo sing kene cilik sing kono gede kene cilik padha ae. Sing luwih apik sajane kene gede kono gede. Tetapi seandainya harus salah satu, ya kita berada di salah satu tanpa harus kemudian menganggap yang lain salah. Nah nek daripada rono nggarai gegeran kok disiwak sing kono, melok sing kono wis gak nang ndi ae. Nah, ini bahaya di sini. Nanti dimakan oleh aliran sesat itu. Aliran sesat itu dokter, aliran apa yang kemarin itu ya 7 tahun atau 8 tahun yang lalu dokter ono sing melok niku lho. Akhirnya hilang niku lho, dong aliran opo sih kok. Ada itu namanya apa ya? Saya lupa. Pancen kula nek ambek aliran sesat itu lalian kula niku. Nek aliran sing gak sesat ae sing ngene. Ngaten akrab. Dari saya yang dirahmati Allah. Nah, ar-raqiun as-sajidun itu juga punya makna. Di samping apa tadi? Pertama, kerja tim, yang kedua berjamaah. Yang ketiga itu punya makna nek api ojo ijenan ya, ajak-ajak yang lain. Jadi jangan kalau rukuk sendiri, sujud sendiri. Artinya ajak juga dong yang lain supaya tidak sendirian kamu. Jumlahmu harus banyak. Bapak Ibu, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Pembicaraan baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Pembicaraan bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Sing jelas nek nginum mboten enten nggih.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.